Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini di belakang gua ada kandang aluminium yang di sini tuh ada Cumi. Alhamdulillah dia tuh baru lahiran hari ini. Jadi anaknya Cumi ini tuh dari hasil kawin Cumi dan si Panda. Dan di beberapa video sebelumnya gue pernah bilang si Panda itu gue pengen dia tuh sekali kawin dulu, setelah anaknya lahir baru si Panda itu disteril. Dan sekarang kita tinggal nunggu ya jadwal dari dokter hewan untuk mensteril si Panda. Karena kemarin kita sempat mensteril salah satu kucing yang ada di ruangan kucing ini, namanya tuh si Oren. Sekarang dia udah selesai disteril. Sekarang tinggal nunggu jadwalnya si Panda. Oke, kita langsung liatin aja anaknya Cumi yang cuma satu dan nggak mirip sama si Panda. Nah, Cumi. Lihat dong Cumi. Boleh lihat nggak Cumi? Tuh, anaknya Cumi cuma satu. Ini jangan kita angkat dulu ya, karena dia baru banget lahiran hari ini. Bukan karena kenapa-napa, karena takutnya Cumi dia masih kaget gitu. Walaupun biasanya kalau si kucing itu udah deket banget sama kita, anaknya kita agak gendong tuh nggak apa-apa. Tapi Cumi kan bisa dibilang nggak terlalu deket ya sama kita. Karena soalnya dia tinggalnya di rumah kucing. iya, Jadi karena Cumi itu kita. tinggalnya di rumah kucing. Nah jadinya gue khawatir Cumi ini malah ini sama anaknya, malah nggak mau sama anaknya. Tapi bisa dibilang ini kan pengalaman pertamanya Cumi melahirkan ya. Walaupun anaknya juga ini cuma satu. Tapi kalau diperhatiin tuh, kalau diperhatiin Cumi ini dia nyusuin anaknya terus. Padahal di kandang ini ada tangkringannya. Biasanya kalau kucing yang agak nggak pedulian sama anaknya, dia suka nangkring di tangkringan ini. Kayak waktu pertama kali si Leti lahiran, walaupun akhirnya dia peduli juga. Ya dia peduli juga sama anaknya. Tapi kalau kamu nonton video sebelumnya yang soal dua anaknya Leti, itu kan ada satu anaknya Leti namanya si Poni yang sempat sakit. Iya. Gara-gara yang oranye putih itu. iya, gara-gara si Letinya itu dia kurang nyamperin anaknya untuk disusuin. Jadi gitu. anaknya yang nyamperin Letinya. Kalau si Cumi itu dia ditungguin terus dari tadi, belum ditinggal sama sekali. Belum ditinggal sama sekali. Ditinggal pun cuman pup, minum, dan makan. Gitu. Biasanya kan kalau kucing yang malas-malasan untuk nyusuin, dia tuh walaupun anaknya di sini, dia ada di sini. Iya. Atau dia naik ke atas, atau dia kemana. Lebih sering sih kalau ngalamin dengan kandang yang kayak gini, lebih sering dia di atas ya biasanya untuk istirahatnya. Intinya tuh semales-malesnya induknya nyusuin, dia akan tetap nyusuin, tapi dia lebih banyak menghabiskan waktunya itu di luar anaknya. Ini Cumi lahiran tuh tadi pagi, dan gue tuh kontrol terus setiap sekitar 1-2 jam sekali, dan si Cumi itu dia selalu ada di sini dan selalu netain anaknya. Walaupun anaknya lagi nggak nyusu gitu ya, walaupun anaknya lagi tidur, misalkan Cumi itu tetap meluk dia, gitu. Mungkin karena anak-anak pada kepo kali ya, tadi pas lahiran. Iya. Pasti mereka nyium bau kucing baru kan? Walaupun mereka tuh harusnya udah kenal sama Cumi. Harusnya. Tapi nggak tahu kenapa mereka tuh masih pada kepo. Oke, sekarang gue mau bahas dari kandang yang dipakai sama Cumi. Kenapa Cumi ini ada di atas? Kenapa nggak gue taruh di bawah? Karena kalau aku taruh di bawah, tuh lihat, semua anabul-anabul ini pasti pada ngedeket ke sini. Anaknya sih nggak mungkin stres karena belum ngerti. Cuminya yang stres, nanti dia malah ngumpet. Nggak mau nyusuin anaknya gitu. Atau takutnya malah anaknya dibawa ke kotak pasir. Nah, Ya, itu dia. Biasanya itu sih. Ada beberapa kucing yang dia melahirkan di kandang, dia lahirannya nggak di kotak pasir. Tapi karena dia takut sama kucing lain yang ada di rumah karena kepo banget, jadinya dia dimasukin ke kotak pasir. Tapi alhamdulillah dari tadi anaknya tuh selalu ada di anduk ini, nggak pernah ada di kotak pasir. Pindahin sama dia. Nah, tapi kalau kita lihat dari desain kandangnya, ini dari segi ukuran, ini sebenarnya sama kandang yang dipakai sama Leti di dalam rumah. Iya. Ya kan? Ini panjangnya 120 cm, tapi bedanya kalau untuk yang di kamar, yang di dalam ruangan kerja, itu kan dia di sininya itu pakai kaca. Iya. Jadi anaknya tuh nggak mungkin molos. Kalau ini cuma pintunya doang yang kaca. Ini cuma pintunya doang yang kaca. Tapi karena memang jarak antara aluminiumnya ini dia nggak longgar banget ya. Jadinya anaknya tuh nggak mungkin lolos dari sini. Kandang yang ini udah beberapa kali gue pakai untuk kucing yang melahirkan. Dan alhamdulillah mereka tuh sama sekali nggak ada yang anaknya tuh nggak ada yang lolos ke sini. Gitu. Jadi kalau kamu punya di rumah tuh punya kucing banyak ya,
ada satu yang melahirkan, apalagi kalau dia itu baru pertama kali lahiran, usahain jangan taruh di bawah. Gitu. Beda ceritanya kayak Leti kemarin. Leti kemarin itu kan dia kandangnya walaupun kaca, tapi dia ada di bawah kan? Iya. Kenapa nggak kita taruh di atas? Karena area bermain kucing itu bukan di tempat di bawah tangga, di tempat kita naruh kandang. Kucing biasanya main di dekat ruangan kerja. Kalau di ruangan ini, kandang ini kan ada di dekat tempat makan, ada di dekat kandang yang ini. Ini kan kandang ini tuh isinya kotak pasir ya, dan ininya tuh dikunci. Tuh, ininya tuh dikunci, jadi mereka bermain di sini. Kalau dia ditaruh di bawah, takutnya stres. Gitu loh. Nah, ini kita bedain ya. Kandang aluminium ini kan yang kualitas bagus sama yang kualitas biasa aja. Ini dia jaraknya lebih gede. Tuh, kalau ini udah pengok-pengok tuh. Ini dia jaraknya lebih gede, jadi gue nggak berani naro kucing yang melahirkan itu di kandang yang kayak gini, takutnya molos gitu. Oke, sekarang kita liatin lagi anaknya Yang ekornya. Cumi. Cumi ini dia kan kucing domestik ya. Cumi ini kucing rescue, umurnya itu sekitar 1 tahun, udah aman untuk dia hamil dan melahirkan karena standarnya di tempat gua. Kucing betina tuh harus 1 tahun, walaupun si panda tuh masih 8 bulan. Tapi selama kucing jantannya masih berani ngawinin kucing betina, ya nggak masalah gitu. Apalagi badannya Cumi ini kan kecil. Kalau badannya si panda ini kan gede. Nah, buntutnya, kamu bisa tolong tarikin? Buntutnya itu panjang. Tuh, buntutnya itu panjang. Persis kayak Cumi. Ini ada keturunan Gary-nya nih. Bapaknya si panda kan warnanya kan oranye kan si Gary kan. Jadi masih ada turunan Gary-nya. Tuh. Jadi ngikut kakeknya ya. Ngikut kakeknya. Kita mau bawa si panda ke sini nggak? Nggak usah deh, ntar stres dia. Kayaknya nggak usah deh. Nah, sekarang gue mau bahas soal makanan yang gue kasih ke Cumi. Karena ada pertanyaan juga waktu aku bahas soal makanan kucing Happy Cat. Karena sekarang tuh udah 100% gue pindah ke Happy Cat. Beberapa varian itu gue beli di sini. Nah, ini makanannya Cumi, gue nggak pakai food dispenser karena food dispenser lagi habis. Untuk water dispenser tetap gue utamain karena water dispenser itu bener-bener ngebuat si kucing itu banyak minum. Nah, kenapa di sini water dispenser itu lebih diutamain sama Mas DG? Karena kalau kucing nggak pakai water dispenser itu kan dia kayak gini kan, terbuka semua. Jadi pas dia minum, bulunya tuh sambil jatuh karena badannya dia tuh juga di atasnya ini. Yeah. Nah, kalau misalkan pakai water dispenser, ini dia cuman mulutnya doang di sini. Jadi bulu-bulu yang dia ada kucing lewat tuh nggak nyampe jatuh ke sini. Yeah. Karena di sininya dia ada si dispensernya gitu loh. Jadi minumnya jadi jadi lebih banyak efektif, ya? lebih banyak, lebih bersih juga. Karena pada dasarnya kucing kan itu bersih kan. Bento. Kepo. Turun Bento. Tapi Aduh, si aduh. Cumi nggak ini ya, nggak galak ya. Nggak galak, cuman ini berat Bentonya. Bentonya berat. Aduh, Bento pupnya jangan di sini. Padahal Bento itu nggak deket loh sama Cumi. Kalau Cumi nggak lagi dilepas, Bento itu nggak pernah nyamperin. Yang dekat sama Cumi itu Angus. Angus? Mana Angus? Tidak, Bento. Mungkin Cumi dulu waktu di jalanan temennya Angus lagi, jangan-jangan. Jadinya mereka lebih dekat. Oke, sekarang balik ke makanannya Cumi. Ini ada 2 sisi ya. Ini ada 2 sisi. Biasanya kalau kucing-kucing kan gue nggak pernah kasih 1 opsi makanan. Biasanya gue kasih lebih dari 1 opsi makanan. Kalau di luar ini nih, tuh, ini kan food dispensernya ada 3, ini ada 2, masing-masing tuh beda-beda makanannya. Nah, yang ini harusnya sih ada 2, tapi karena 1 tuh habis, jadinya nih gue kosongin, belum datang saat gue buat video kali ini, tapi insya Allah besok tuh datang. Nah, yang habis ini harusnya gue pakai Happy Cat yang kitten Jefflu Gel, yang kibblesnya kecil, dan yang ini gue pakai, nah ini makanan baru. Nih, taruh aja, biarin berat nanti takutnya. Ini pakai Happy Cat yang grain free. Ini yang gue bilang di video sebelumnya soal Happy Cat. Ini makanan yang gue incer. Tapi sayangnya ini nggak ada yang 10 kg. Jadi maksimal yang 4 kg gitu. Jadi kita belinya yang 4 kg. Dan balik lagi, ini udah ada zippernya juga. Tuh. Untuk makanan Happy Cat yang grain free ini juga gue taruh di sini nih. Ini yang Happy Cat grain free, ini yang Bavarian beef. Tapi kamu lihat yang grain free itu lebih habis dibanding yang Bavarian beef. Ini mungkin aromanya enak banget. Karena kalau gue baca di websitenya Happy Cat, ini untuk kucing yang sensitif. Jerry. Jadi berarti aromanya tuh enak untuk kucing-kucing. Saking aromanya enak, digigitin dia membuka sendiri. Gitu. Nah, sebenarnya untuk junior grain free ini bukan khusus untuk kucing menyusui.
Ya, tapi aku udah tanya ke dokter hewan dari Happy Cat. Sebenarnya untuk kucing menyusui itu bagusnya yang Kitten Jaflu Gel. Gitu. Tapi yang grain free ini karena aromanya dia enak ya. Di website-nya udah dijelasin. Jadinya aku sediain juga untuk Cumi sambil nunggu yang kittennya itu ada lagi di sini. Karena untuk aromanya yang enak itu bisa nambah nafsu makan cuminya juga, biar rasanya juga banyak. Gitu. Iya, lagi pula aromanya kan juga enak dan si Cumi itu butuh makan kucing yang baru lahiran gitu kan. Tuh, biar anaknya gemuk, biar anaknya itu tetap sehat. Tuh, setelah Bento naik, anaknya Cumi langsung diumpetin sama dia. Takutnya ada kucing yang lebih jahil dibanding Bento naik. Bento itu kan nggak jahil sebenarnya. Nggak jahil. Yang jahil siapa? Bisa tunjukin nggak yang ada di sini yang paling jahil itu siapa? Yang paling suka ngejailin orang lain. Orang lain, kucing lain. Yeah. BSD paling jahil, jarang ada yang suka sama dia. Mana BSD? Mana BSD? Itu paling BSD tuh sama suara kamu tuh nurut, coba panggil. BSD, sini. Tuh. BSD, sini. Sini. BSD. Manggil di sini bukan di sana, BSD. BSD. Udah balik lagi ke Cumi yuk. Nah, untuk makanan yang grain free ini juga udah gue isi lagi. Tapi jangan penuh-penuh banget karena balik lagi ini bukan di food dispenser. Jadinya sedikit-sedikit biar aromanya itu tetap terjaga. Sayang kan, yang grain free ini kan aromanya enak ya. Kalau langsung diisi banyak, apalagi cuma untuk satu kucing, nanti aromanya malah udah alot, terus aromanya udah nggak seenak yang baru dibungkusnya. Jadi lebih baik sedikit-sedikit. Tuh, udah dibalikin lagi. Itu anaknya gemuk banget ya, tuh. Iya, gemuk banget badannya. Tali pusernya juga udah nggak ada, kayak udah dimakan tuh sama Cumi. Iya. Ari-arinya juga berarti langsung dimakan. Kalau waktu si Leti lahiran, dia ari-arinya agak lama. Nggak langsung dimakan kan waktu itu. Jedanya cukup lama sih, kalau dia lumayan cepat. Kayaknya udah googling nih Cumi ya. Cumi sih selama dia kawin sama si Panda, nggak ada footage-nya. Karena dia kan gue lepas ya. Terus kita tinggal tidur. Tapi saat gue balikin ke sini, dia udah nggak birahi lagi. Artinya dia udah nggak dikawinin sama Lipo dan sama Felix. Iya. Kalau di rumah kucing ini kan yang birahi ada Lipo dan ada Felix kan. Tapi dia udah nggak birahi, kayaknya udah dikawinin sama si Panda. Tuh, jadi anaknya nurun dari kakeknya nih. Oke deh, karena ini udah azan Isya, jadinya kita udahin dulu video kali ini. Cumi baru 7 hari lagi kita mandiin sekaligus kita potong kukunya. Tadi kan kamu tanyain kan, kukunya Cumi ini udah panjang. Dia juga terakhir udah lama nggak mandi. Mungkin 1 minggu lagi setelah dia melahirkan gitu. Anaknya anduknya kita ganti setiap 2 hari sekali anduknya gitu. Nanti deh mungkin di video selanjutnya kita akan kenalin si Panda ke anaknya, karena jangan sekarang dulu, Cumi ini masih stres. Oh ya, dan satu lagi, Cumi ini selama dia menyusui dia tetap main di sini ya. Dia tetap dilepas. Sekali-kali dilepas. Dia sekali-sekali tetap dilepas karena nanti dia bakalan stres dan pertumbuhan tulangnya itu nggak bagus kalau di kandang terus walaupun dia lagi menyusui gitu. Oke, segini dulu video kali ini bareng sama Cumi dan anaknya. Ini belum dikasih nama. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.